Shalom, salam sehat bagi seluruh pemirsa Hope Channel yang saya kasihi. Topik pembicaraan saya pada saat ini merupakan bagian dari 10 hukum kesehatan hidup sehat Rumah Sakit Advent. Dan saat ini kita telah tiba pada topik yang ke-9, yaitu berjudul air jernih yang cukup. Sebagai pendahuluan, air merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Air merupakan komponen utama dari sel, jaringan, dan organ-organ dalam tubuh manusia. Kehilangan hanya 2% total air dalam tubuh manusia dapat menyebabkan dehidrasi. Manusia dapat bertahan hidup selama hampir 2 bulan tanpa makanan, namun hanya dapat bertahan selama hanya 3 hari saja tanpa air. Air memiliki banyak fungsi atau peran penting bagi kehidupan manusia, dan peran air tersebut bergantung pada struktur molekul air dan juga beberapa properti atau sifat khusus yang dimiliki oleh air. Satu molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen yang bermuatan positif dan juga 1 atom oksigen yang bermuatan negatif. Di mana perbedaan muatan tersebut yang kita ketahui sebagai polaritas. Di mana polaritas ini mengatur bagaimana air berinteraksi dengan molekul lain, baik itu molekul air lainnya ataupun molekul yang lain. Di gambar sebelah kanan layar Anda terdapat 4 molekul air yang saling berikatan satu dengan yang lain akibat dari polaritas tadi yang saya sebutkan. Sehingga semakin banyak molekul air yang berikatan satu dengan yang lain, ini yang kita ketahui atau kita kenal dengan air yang kita rasakan sampai saat ini. Air merupakan komponen utama dalam tubuh manusia. 60% dari berat badan pria dewasa terdiri dari air. Sebagai contoh, seorang pria dewasa dengan berat badan 70 kg itu terdiri dari 42 liter air dalam tubuhnya, di mana masing-masing individu memiliki perbedaan total air dalam tubuhnya. Itu tergantung dari usia, jenis kelamin, dan juga komposisi tubuh dari masing-masing individu. Sebagai contoh, di gambar sebelah kiri ini kita bisa lihat bagaimana bayi yang baru lahir ini memiliki jumlah persentase cairan yang paling banyak, yaitu kurang lebih 80%. Dan semakin dewasa seseorang, jumlah total cairan itu semakin sedikit. Kita bisa lihat pada lansia, di mana total cairannya hanya sekitar 50-55% saja dari berat badannya. Air didistribusikan ke seluruh jaringan dan seluruh organ-organ dalam tubuh manusia, di mana kandungan air dalam masing-masing organ ini tergantung dari komposisi dari masing-masing organ tersebut, di mana kandungan air yang paling banyak bisa kita lihat di sini adalah di daerah di ginjal ataupun di darah, dan yang paling sedikit adalah di jaringan lemak atau jaringan adiposa. Secara umum, air didistribusikan kepada 2 kompartemen besar. Yang pertama adalah kompartemen atau ruangan intraseluler, sesuai dengan namanya, ini adalah cairan di dalam sel. Sebagai informasi, tubuh kita memiliki lebih dari 30 triliun sel. Jadi, suatu hal yang lumrah bila mana jumlah cairan di dalam sel itu paling banyak di dalam tubuh kita. Kurang lebih ada 2/3 dari total cairan dalam tubuh. Kompartemen selanjutnya atau ruangan selanjutnya adalah ruangan ekstraseluler, di mana pada ruangan ini terbagi menjadi 2 ruangan kecil, yaitu ruangan interstisial, itu di sela-sela jaringan atau sela-sela sel, dan yang selanjutnya adalah di dalam plasma atau di dalam pembuluh darah, di mana ini hanya sekitar 20% saja dari cairan di ekstraseluler. Jadi kurang lebih dengan contoh yang tadi, berat badan seorang pria dewasa 70 kg dengan total cairan 42 liter, kurang lebih darah di dalam pembuluh darahnya itu kurang lebih hanya 2,8 sampai 3 liter saja. Dan sangat penting bagi tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan bagi fungsi tubuh kita. Jumlah dan komposisi cairan yang konstan merupakan keharusan bagi kelangsungan fungsi dalam tubuh. Dan hal ini diatur oleh sebuah mekanisme yang disebut sebagai homeostasis, di mana homeostasis ini adalah sebuah mekanisme untuk mempertahankan lingkungan internal atau lingkungan dalam tubuh yang stabil, yang konstan, atau yang seimbang, yang memungkinkan berfungsinya komponen-komponen sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Dengan kata lain, tubuh kita akan berfungsi dengan baik atau dengan normal bila tubuh kita memiliki lingkungan internal atau lingkungan dalam tubuh kita yang stabil atau konstan. Dan homeostasis cairan ini sangat bergantung pada beberapa sistem tubuh, seperti sistem peredaran darah,
pernafasan, ginjal, dan pencernaan. Satu mekanisme yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan adalah dengan osmolalitas plasma atau osmolalitas darah. Di mana osmolalitas ini didefinisikan secara umum sebagai konsentrasi larutan cairan di dalam darah, di mana mayoritas ditentukan oleh konsentrasi atau kandungan dari natrium atau sodium atau garam di dalam darah kita. Dan jumlah dari osmolalitas yang normal itu adalah dalam range 280 sampai 290 miliosmol per kilogram. Jadi tubuh harus menjaga keseimbangan cairan dalam range yang sudah ditentukan tadi. Dan saya coba analogikan osmolalitas ini seperti 2 buah gelas air, di mana masing-masing gelas saya isi dengan 1 sendok teh garam. Di gelas pertama saya isi gelas dengan air yang penuh, dan di gelas yang kedua saya isi hanya jumlah sedikit saja. Di mana untuk gelas di mana cairannya hanya sedikit, itu konsentrasinya adalah semakin tinggi, sama dengan osmolalitasnya pun semakin tinggi. Dan sebaliknya dengan cairan yang lebih banyak, osmolalitas atau konsentrasi di dalam cairan tersebut semakin kecil. Jadi begitu pula dengan keadaan tubuh kita. Jadi semakin sedikit cairan dalam tubuh kita, osmolalitas akan semakin meningkat. Sedangkan bila semakin banyak cairan dalam tubuh kita, osmolalitas akan semakin kecil. Dan sehingga bagaimana cara tubuh untuk menjaga keseimbangan dari osmolalitas tersebut? Ada sebuah sensor di otak kita yang mendeteksi kenaikan atau penurunan dari osmolalitas. Sebuah sensor di otak kita, tepatnya di otak bagian tengah, dalam sebuah area yang disebut area hipotalamus, di mana terdapat kumpulan sel di situ yang mendeteksi perubahan dari osmolalitas atau konsentrasi cairan dalam darah. Di mana sebagai contoh, bila terjadi peningkatan konsentrasi atau osmolalitas darah, yaitu ketika kita beraktivitas banyak, kekurangan cairan, sel-sel tersebut akan menghasilkan sebuah hormon yang disebut dengan arginin vasopresin, atau mungkin pernah dengar dengan hormon antidiuretik, di mana hormon ini akan dilepaskan di pembuluh darah dan dikirim ke ginjal. Di mana di ginjal, fungsi dari hormon ini adalah menyebabkan ginjal untuk mereabsorpsi atau menyerap kembali cairan ke dalam tubuh. Sehingga diharapkan cairan dalam tubuh kembali membaik dan osmolalitas akan dijaga tetap seimbang. Dan selain mekanisme itu juga, tubuh juga akan merespon kenaikan osmolalitas dengan memunculkan rasa haus. Sehingga ketika konsentrasi dalam darah kita atau osmolalitas meningkat, kita akan merasa haus dan kita akan otomatis minum air, dan itu akan mengembalikan cairan dalam tubuh kita. Dan demikian juga dengan sebaliknya, apabila kita sudah minum banyak jumlah air, dan tubuh akan merespon dengan cara dia akan mengurangi produksi dari hormon arginin vasopresin tadi, di mana efeknya adalah menyebabkan ginjal untuk membuang kelebihan-kelebihan air tersebut dalam bentuk urin. Sehingga semakin banyak kita minum, semakin banyak jumlah air kencing kita, dan semakin sedikit minum, semakin sedikit pula jumlah air kencing kita. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana cairan yang masuk ke dalam tubuh kita kurang lebih harus seimbang dengan cairan yang keluar. Di sini kurang lebih 2,5 liter masuk, keluar pun kurang lebih 2,5 liter, dan itu diatur dengan mekanisme tadi, bagaimana tubuh mengatur dengan cara jumlah urin yang keluar diatur, dan juga jumlah cairan yang masuk melalui air minum itu diatur oleh mekanisme rasa haus tadi. Ini adalah sebagai contoh bagaimana ketika kita minum jumlah air yang sedikit, jumlah air kencingnya pun sedikit. Ketika minum jumlah air yang banyak, respon tubuh menghasilkan jumlah air kencing yang banyak. Dan ini bagaimana contoh ketika seorang beraktivitas berat, apakah seorang atlet atau dia bekerja di daerah di mana sangat panas, di mana menyebabkan kekurangan air dalam tubuhnya, ini akan membuat respon untuk merasa haus dan minum air dalam jumlah yang banyak pula untuk menyebabkan keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang fungsi air. Ada banyak fungsi air dalam tubuh kita yang sangat penting, namun saya coba rangkumkan dalam 5 fungsi air. Yang pertama adalah fungsi air untuk menjaga bentuk dan struktur komponen sel atau jaringan, di mana air mengisi sel untuk membantu mempertahankan bentuk dan struktur sel maupun jaringan. Sama seperti air di mana bentuk dan struktur mempengaruhi fungsinya, bentuk dan struktur sel juga sangat penting untuk proses-proses biokimia dalam sel maupun jaringan.
Sehingga peran air sangat penting untuk menyebabkan sel dalam bentuk dan struktur yang pas untuk mengakibatkan sel tersebut dapat berfungsi seperti seharusnya. Dan salah satu contoh lain adalah bagaimana air menjaga bentuk dan struktur komponen, yaitu contohnya adalah dengan protein. Protein sangat banyak jenisnya dalam tubuh kita dan perannya pun sangat penting dalam kelangsungan hidup kita. Di mana protein ini diproduksi atau dibentuk dalam bentuk rantai asam amino yang bisa kita lihat di sebelah kiri layar Anda. Ini adalah diproduksi sebagai rantai asam amino. Namun, protein tidak bisa berfungsi hanya sekedar sebagai rantai asam amino ini saja. Dia harus dimodifikasi bentuknya untuk mencapai bentuk yang diharapkan. Seperti yang saya tunjukkan di sini, dia menjadi bentuk sebuah 3 dimensi yang khusus dan spesifik agar protein tersebut bisa dapat berfungsi. Contoh yang saya ambil di sini adalah bagaimana ini adalah protein dari hemoglobin atau di dalam sel darah merah. Ini sama juga hemoglobin, di mana fungsinya adalah mengikat oksigen dan juga mengantar oksigen tersebut ke seluruh jaringan tubuh kita, ke seluruh sel tubuh kita. Dan contoh yang selanjutnya ini adalah protein dari imunoglobulin atau yang kita kenal sebagai antibodi. Bagaimana fungsi dari antibodi itu adalah untuk melawan kuman-kuman dalam tubuh kita. Sehingga sangat penting bagi protein tersebut dibentuk sedemikian rupa hingga dia berfungsi seperti seharusnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana peran penting air dapat membentuk protein-protein tersebut dapat berfungsi seperti seharusnya. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelarut medium reaksi dan reaktan atau reaksi kimia. Ini mungkin sudah sering kita ketahui ya, di mana air itu sangat berfungsi untuk melarutkan berbagai zat dalam tubuh kita, baik itu garam seperti sodium atau klorida, ataupun nutrien-nutrien atau nutrisi dalam tubuh kita seperti glukosa atau asam amino yang diperlukan dalam tubuh kita. Ini adalah contoh bagaimana air melarutkan gula dalam darah sehingga gula tersebut dapat diantarkan kepada organ-organ yang membutuhkan. Dan selanjutnya adalah bagaimana air sangat berfungsi sebagai reaksi kimia, membantu reaksi kimia. Ini adalah sebagai contoh bagaimana air membantu sebuah karbohidrat yang kompleks dihancurkan menjadi sebuah karbohidrat yang lebih simpel sehingga lebih mudah untuk dimetabolisme. Jadi ini adalah fungsi-fungsi air sebagai pelarut dan juga reaksi kimia. Fungsi selanjutnya adalah sebagai transportasi nutrisi dan juga produk limbah. Ini juga mungkin sudah kita sangat ketahui bagaimana air dalam hal ini adalah sebagai darah, dia bisa mengantar nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kepada organ-organ yang membutuhkan. Contohnya seperti gula tadi atau juga seperti oksigen dari paru-paru diantarkan ke seluruh jaringan dalam tubuh kita. Dan selain itu juga, air juga akan mengantar sisa-sisa metabolisme yang disebut sebagai produk limbah ke tempat pembuangan seperti ginjal atau juga paru-paru seperti limbah CO2 lewat paru-paru. Fungsi selanjutnya adalah untuk termoregulasi atau yang kita ketahui sebagai pengaturan suhu tubuh. Di mana ketika kita beraktivitas berat di cuaca yang cukup panas, kita akan menghasilkan panas yang cukup banyak dalam tubuh kita. Dan untuk membuang panas tersebut membutuhkan air yang cukup agar bisa mengantarkan panas tersebut keluar melalui proses yang disebut dengan proses penguapan atau evaporasi melalui ketika saat kita berkeringat. Sehingga pada saat tubuh kita kekurangan cairan, panas dalam tubuh kita itu akan sulit untuk dihantarkan keluar dan itu akan sangat mengganggu fungsi dalam tubuh kita. Dan selanjutnya yang terakhir adalah fungsi sebagai pelumas atau lubrikan dan peredam atau shock absorber. Ini contoh yang paling mudah yang saya bisa sampaikan sebagai lubrikan adalah seperti di cairan sendi atau cairan sinovium, di mana cairan sendi ini sangat penting sebagai pelumas di antara kedua tulang yang saling berdekatan, sehingga kita dapat bergerak di sendi-sendi kita dengan nyaman dan tanpa rasa sakit. Bisa kita bayangkan penyakit seperti osteoartritis di mana cairannya sudah berkurang, cairan sendi, itu dapat menyebabkan nyeri di daerah-daerah sendi. Dan juga lubrikan seperti cairan lain di air liur, saliva, atau juga di cairan saluran pencernaan. Dan selanjutnya adalah sebagai peredam atau shock absorber. Di sini yang saya ambil contoh adalah di otak kita, di mana di sekeliling otak kita terdapat sekumpulan cairan yang biasa dikenal dengan cairan cerebrospinal, di mana salah satu fungsi dari cairan ini adalah untuk meredam bila mana terjadi trauma di kepala kita, sehingga kerusakan pada otak kita tidak terlalu besar. Dan contoh selanjutnya seperti di janin bayi, di mana sekitar janin terdapat cairan yang mengelilingi bayi,
yaitu dengan cairan amniotik, di mana itu dapat menghindari goncangan bila terdapat goncangan pada perut dari ibu yang sedang hamil. Dan bagaimana dengan efek kekurangan cairan atau dehidrasi pada tubuh kita? Dehidrasi itu sendiri merupakan kondisi di mana berkurangnya total cairan tubuh yang diperlukan bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik untuk kesehatan, di mana tidak ada standar baku untuk menentukan seorang dehidrasi atau tidak. Memang kita bisa tentukan berdasarkan dari serum osmolalitas. Bila dia lebih dari 295, orang tersebut kita bisa katakan sudah dalam keadaan kekurangan cairan atau dehidrasi. Dan terdapat beberapa populasi yang sangat rentan dengan keadaan dehidrasi ini adalah populasi lanjut usia, bayi dan anak-anak, maupun pasien yang dirawat di ruangan intensif. Di mana pada orang dengan usia lanjut itu sangat rentan, di mana pada mekanisme tadi, osmolalitas tadi, sensor untuk perubahan osmolalitas itu sudah tidak begitu baik ketika seseorang sudah usia lanjut. Dan itu menyebabkan orang-orang dengan lanjut usia sangat rentan terhadap kekurangan cairan. Begitu pula dengan bayi dan anak-anak, terutama pada bayi, di mana mereka kesulitan untuk mengkomunikasikan bila mereka haus. Jadi bayi-bayi itu juga sangat rentan terhadap keadaan dehidrasi. Dan sama dengan pasien dirawat ruangan intensif, terutama yang tidak sadar atau diberikan obat penenang, pada pasien-pasien tersebut mereka sangat kesulitan juga untuk mengkomunikasikan bila mereka kekurangan cairan atau merasa haus. Jadi secara garis besar, dehidrasi adalah suatu keadaan di mana cairan yang keluar itu lebih besar dibandingkan dengan cairan yang masuk di dalam tubuh kita. Banyak penyebabnya, salah satunya bisa dari jumlah keringat yang berlebihan, terutama ketika seorang melakukan aktivitas fisik yang sangat berat, terutama di cuaca yang sangat panas. Itu menyebabkan keluarnya banyak cairan, ditambah dengan kurangnya asupan cairan, itu dapat menyebabkan dehidrasi. Contoh selanjutnya adalah lewat saluran pencernaan. Contohnya ketika kita sakit diare, di mana banyak sekali cairan yang keluar, itu beresiko juga untuk terjadinya dehidrasi. Selanjutnya juga pada urin dalam jumlah yang berlebih, itu juga bisa menyebabkan dehidrasi, seperti contohnya pada seseorang dengan sakit diabetes yang tidak terkontrol. Di mana pada pasien yang dengan diabetes tidak terkontrol, dia akan menghasilkan kencing dalam jumlah yang cukup banyak dan menyebabkan resiko untuk dehidrasi. Dan sangat berbahaya bagi penderita diabetes tersebut. Dan ini adalah tanda-tanda dehidrasi yang sudah ditentukan dibagi menjadi dua kelompok, dehidrasi ringan atau sedang dan juga dehidrasi berat. Di mana dehidrasi ringan atau sedang itu seseorang dapat merasa haus yang cukup berlebih, ada merasa ngantuk secara kesadaran dan lelah, mulut terasa kering, lengket, air kencing berkurang dan warnanya semakin gelap, air mata jumlahnya semakin sedikit terutama pada anak-anak, dan orang tersebut kadang mengeluhkan nyeri kepala dan juga pusing-pusing. Dan bila tidak diberikan air yang cukup, dia akan berkembang menjadi dehidrasi berat, di mana rasa hausnya akan semakin lebih ekstrim, dan secara kesadaran dia mungkin menjadi bingung-bingung atau lekas marah, dan bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri. Dan juga mulut atau membran mukosa menjadi sangat kering, air kencing menjadi sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali air kencing, mata menjadi cekung, terutama pada anak-anak dan balita, dan juga kulit menjadi kering, tidak memiliki elastisitas. Ini contohnya adalah ketika seorang bayi dengan dehidrasi, ketika kita coba mencubit sedikit daerah kulit di perutnya, secara normal harusnya kulitnya akan kembali ke posisi semula. Namun pada bayi yang dehidrasi, kulitnya mungkin akan sangat lambat kembali untuk kembali ke posisi yang semula. Dan apabila kekurangan cairannya cukup besar, akan mengakibatkan tekanan darah yang turun atau hipotensi dan denyut jantung semakin cepat. Dan paling berat mungkin menjadi tidak sadar atau penurunan kesadaran. Dan ini adalah tanda-tanda dehidrasi pada anak-anak yang ditentukan oleh WHO, terutama dengan faktor risiko seperti diare yang menyebabkan cairan banyak terbuang. Di sini bisa dilihat dari keadaan umum, apakah dia bayi atau anak tersebut gelisah atau rewel atau sudah tidak sadar. Dari mata, apakah cekung atau menjadi sangat cekung, air mata tidak ada atau menjadi sangat kering, mulut pun menjadi kering, dan rasa haus makin banyak. Tapi biasanya pada dehidrasi yang berat, karena sudah mulai lemas, tidak sadarkan diri, mungkin sudah tidak bisa minum lagi, tidak minta minum lagi. Dan yang terakhir, turgor kulit yang seperti disebutkan tadi menjadi sangat lambat untuk kembali ke posisi semula. Dan kita bisa juga deteksi dehidrasi dengan berdasarkan warna urin, di mana bila cairan kita dalam tubuh kita cukup, biasanya urinnya warnanya lebih terang dibandingkan kalau kita pada keadaan dehidrasi, di mana
warna urinnya akan semakin gelap. Namun perlu kita perhatikan juga bahwa banyak makanan atau minuman atau obat-obatan yang dapat menyebabkan perubahan warna pada urin, sehingga perlu kita awasi juga. Dan ini adalah beberapa efek dehidrasi terhadap tubuh kita. Salah satunya adalah terhadap performa secara fisik. Ini adalah sebuah penelitian oleh Chevron et al. Tahun 2014, di mana dia membandingkan atlet-atlet dengan cukup cairan atau yang kekurangan cairan. Dia bisa lihat bahwa dengan dehidrasi atau kehilangan cairan lebih dari 2% itu sangat mengganggu terhadap performa fisik pada atlet-atlet tersebut dibandingkan dengan atlet-atlet yang memiliki hidrasi yang cukup. Dan ini adalah efek dehidrasi terhadap fungsi kognitif atau fungsi pikir kita. Di sini sebuah penelitian juga oleh Chian et al. Tahun 2000 menunjukkan bahwa orang-orang yang dengan dehidrasi yang tanda gambar bulat-bulat ini, alertness atau kesiagaannya akan semakin menurun dibandingkan dengan orang-orang dengan hidrasi yang cukup. Ini adalah kemampuan untuk berkonsentrasi pun akan semakin menurun pada orang-orang dengan dehidrasi dibandingkan dengan yang tidak. Dan di sini merasa lelah lebih tinggi dan juga sakit kepala juga lebih tinggi pada orang-orang dengan dehidrasi. Jadi bagaimana dehidrasi sangat berpengaruh terhadap fungsi kognitif kita. Dan juga dehidrasi sangat memiliki korelasi juga yang cukup terhadap menyebabkan penyakit-penyakit kronis. Di sini ada yang sudah sangat terbukti adalah bagaimana dehidrasi dapat meningkatkan resiko terbentuknya urolitiasis atau batu ginjal. Dan juga adalah penyakit bronkopulmoner seperti asma. Di sini sudah terbukti bahwa dehidrasi dapat meningkatkan resiko penyakit tersebut. Namun banyak juga penyakit-penyakit kronik lainnya yang walaupun buktinya tidak sebanyak penyakit yang di atas tadi, namun mereka memiliki korelasi yang cukup untuk meningkatkan resiko terhadap penyakit-penyakit tersebut. Contohnya adalah di sini pada pasien diabetes dengan komplikasi ketoasidosis. Ini sangat berbahaya. Penyakit gangguan ginjal, hipertensi, penyakit jantung koroner, tromboembolisme vena atau penyumbatan pembuluh darah, dan juga ada infark cerebri atau stroke atau penyumbatan pembuluh darah di otak, infeksi saluran kemih, dan juga penyakit gigi, di mana penyakit-penyakit ini memiliki hubungan terhadap kondisi hidrasi seseorang. Jadi bisa dirangkumkan bahwa dehidrasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap fungsi kognisi kita dalam performa fisik maupun beberapa penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bagaimana dengan efek kelebihan cairan? Secara umum, tubuh masih dapat mengkompensasi kelebihan cairan dalam tubuh dengan mekanisme homeostasis yang sudah saya jelaskan tadi. Namun, perlu kita awasi lebih ketat pada pasien-pasien dengan gagal jantung atau sirosis, di mana secara umum mereka sudah memiliki keadaan berlebih cairan, sehingga kelebihan cairan lagi dapat menyebabkan komplikasi yang tidak kita inginkan. Namun ada juga sebuah kondisi di mana seseorang minum air dalam jumlah yang sangat banyak sekali atau berlebih. Dan kondisi ini biasa secara umum kita dengar sebagai keracunan air. Sebagai sebuah contoh, saya coba ceritakan suatu keadaan di tahun 2007, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2007, di sebuah stasiun radio di Amerika, mereka mengadakan sebuah kontes untuk minum air sebanyak-banyaknya tanpa buang air kecil, untuk mendapatkan hadiah video game Wii video game, di mana mereka mempunyai tagline yang sangat bagus, Hold Your Wii for Wii, di mana seorang wanita berusia 28 tahun bernama Jennifer Strange, dia minum sebanyak 2 galon air, kurang lebih 7,6 liter air, dan menahan kencing. Dan apa yang terjadi setelah beberapa saat, dia mengeluhkan pusing-pusing dan nyeri kepala, dan setelah beberapa jam, dia ditemukan meninggal di kamar apartemennya. Dan apa yang menyebabkan dia sampai meninggal? Di sini adalah sebuah kondisi yang disebut dengan hiponatremia akut, di mana secara umum tubuh dapat mengkompensasi perubahan cairan berlebih atau berkurang dengan baik. Namun pada keadaan di mana suatu perubahan itu sangat berlebihan, contohnya pada wanita tadi dia minum air dalam jumlah yang sangat banyak sekali, tubuh tidak mampu secara cepat untuk mengkompensasi dengan cepat. Sehingga pada efeknya jumlah air yang berlebih tersebut akan masuk ke dalam sel-sel dalam tubuh, terutama sel di dalam otak, di mana sel dalam otak tersebut menjadi bengkak dan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam otak, dan itu menyebabkan ada herniasi di dalam otak dan akhirnya menyebabkan kematian. Jadi sangat berbahaya sekali untuk minum air dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Jadi pertanyaannya, berapa banyak air yang harus saya minum? Memang terdapat beberapa rekomendasi dari pedoman-pedoman yang ada,
berkisar dari 2 liter sampai lebih dari 3 liter atau sampai hampir 4 liter tergantung dari aktivitas. Namun secara umum kebutuhan air manusia tidak didasarkan pada jumlah asupan minimal cairan saja karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan cairan seperti iklim atau cuaca, aktivitas fisik, diet, dan lain sebagainya. Jadi semua hal tersebut sangat berpengaruh dengan jumlah cairan yang bisa kita konsumsi. Jadi dengan mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan, sebenarnya sudah cukup untuk mencukupkan cairan dalam tubuh kita. Jadi pada keadaan aktivitas fisik yang berlebih, tubuh biasanya akan merespon untuk mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan kalau mungkin aktivitas kita hanya sedang. Jadi cukupnya air minum kita tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Dan ini adalah kembali sebuah studi menunjukkan betapa bahayanya kalau kita minum dalam jumlah yang berlebihan. Di sini di mana pada penelitian-penelitian sebelumnya dikatakan sangat dehidrasi berpengaruh pada performa fisik para atlet, sehingga pernah ada pada suatu saat di mana para atlet itu mencoba untuk minum minum cairan lebih banyak daripada seharusnya. Sehingga apa yang terjadi pada penelitian di sini menunjukkan bahwa pada atlet-atlet yang minum dalam jumlah yang banyak, di sini dapat menyebabkan resiko hiponatremia tadi atau keracunan air, di mana memang pada beberapa atlet didapatkan mereka meninggal akibat kelebihan cairan tersebut. Dan selanjutnya adalah bagaimana syarat kualitas air minum yang baik yang bisa kita konsumsi. Memang sudah ada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatakan bahwa air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisik, kimia, mikrobiologis, dan radioaktif. Syarat fisik, airnya harus jernih, tidak berbau, tidak berasa, dan juga suhunya kurang atau lebih 3 derajat Celcius dari suhu sekitar. Dan juga syarat kimia, air tidak boleh mengandung zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Syarat mikrobiologis, harus bebas dari kuman, penyakit, dan juga syarat radioaktif, bebas dari sinar alfa dan beta yang dapat merugikan kesehatan. Dan pemerintah pun sudah mencoba meregulasikan dan mengkontrol semua produsen air minum sehingga syarat-syarat tersebut dapat terpenuhi dan kita bisa minum air yang memang berkualitas. Namun pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan jenis-jenis air minum yang lain seperti minuman energy drink atau soft drink atau kopi atau teh. Memang dari penelitian ini mengatakan bahwa air-air selain air putih sebenarnya bisa juga untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Namun yang perlu kita pertimbangkan adalah pada air-air yang lain seperti soft drink atau kopi atau teh atau energy drink, mereka memiliki kandungan yang mungkin tidak baik bagi tubuh kita. Sebagai contoh, minuman-minuman soft drink itu mengandung kadar gula yang berlebih, itu dapat meningkatkan resiko obesitas atau penyakit yang meningkatkan kadar gula seperti diabetes. Dan juga seperti kopi atau teh di mana mengandung kafein, dapat mengganggu fungsi jantung dan juga memiliki efek antidiuretik yang tidak kita inginkan. Jadi dianjurkan untuk menggunakan air jernih sebagai sumber cairan dalam tubuh kita. Dan ini adalah sebuah studi juga di mana di beberapa anak-anak SD di Jerman bagaimana membandingkan anak-anak yang minum air jernih dibandingkan dengan air-air yang lain. Di sini dikatakan bahwa para murid-murid yang meminum air jernih dapat mencegah kelebihan berat badan pada anak-anak tersebut. Dan di sini terbukti efektif dalam pencegahan kelebihan berat badan di antara anak-anak di sekolah dasar tersebut. Dan sebagai kesimpulan, air merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia, dan air memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan. Keseimbangan cairan diatur ketat oleh mekanisme homeostasis cairan dalam tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda tergantung dari aktivitas fisik, diet, cuaca, dan lain sebagainya. Di mana asupan cairan yang kurang maupun berlebih tidak baik bagi kesehatan. Sehingga penuhi asupan cairan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Gunakan air jernih untuk memenuhi kebutuhan cairan kita. Terima kasih dan salam sehat.